Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didak Jaya. Sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Sido Muncul merupakan produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Kemudian untuk definisi pajak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini analisa laporan pajak PT Sido Muncul. Untuk utang pajak, subtotal pada 2021 adalah 153.159. Ini jauh lebih meningkat daripada laporan di tahun 2020, yaitu 136.374. Untuk utang pajak lanjutan entitas anak, subtotal pada tahun 2021 yaitu 23.997. Ini juga lebih tinggi daripada pada tahun 2020, yaitu 16.434. Dengan total pada 2021 177.156 dan pada tahun 2020 152.808. Kemudian untuk beban pajak penghasilan, total neto pada tahun 2021 yaitu 352.333. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu 265.532. Untuk perhitungan pajak penghasilan, laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan pada tahun 2021 yaitu 1.564.643. Sedangkan pada tahun 2020 1.173.756. Untuk perhitungan pajak penghasilan lanjutan, estimasi penghasilan kena pajak pada tahun 2021 yaitu 1.404.840 dan pada tahun 2020 1.113.731. Estimasi penghasilan kena pajak perusahaan pada tahun 2021 adalah 1.404.840 dan 2020 1.113.731. Beban pajak penghasilan perusahaan yaitu 309.065 dan pada tahun 2020 245.021. Kemudian untuk total pajak yang dibayar di muka adalah 209.828 dan pada tahun 2020 yaitu 156.014. Utang pajak penghasilan pada tahun 2021 adalah 99.237 dan pada tahun 2020 yaitu 89.007. Kemudian laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan pada tahun 2021 adalah 1.564.643 dan pada 2020 1.173.756. Total beban pajak penghasilan atau neto pada tahun 2021 adalah 352.333 dan pada tahun 2020 yaitu 265.532. Untuk aset atau liabilitas pajak tangguhan, totalnya pada 1 Januari 2021 yaitu 59.920. Kemudian dibebankan pada laba rugi yaitu 309
Kemudian dibebankan lagi pada penghasilan komprehensif lain, yaitu 1.682. Kemudian dilakukan penyesuaian, yaitu 1.671. Dan 31 Desember 2021 yaitu 59.600. Dengan total pada 1 Januari 2021 yaitu 8.835 dan sampai 31 Desember 2021 yaitu 14.242. Untuk aset pajak tangguhan pada 1 Januari 2020 yaitu totalnya adalah 52.005. Kemudian dibebankan pada laba rugi yaitu 10.687. Dibebankan lagi pada penghasilan komprehensif lain yaitu 1.125 dan dilakukan penyesuaian yaitu 3.897 sampai 31 Desember 2020 yaitu totalnya adalah 59.920. Untuk liabilitas pajak tangguhan pada 1 Januari 2020 yaitu 13.177. Kemudian dibebankan pada laba rugi yaitu 1.035. Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain 158. Kemudian penyesuaian 3.149 dan 31 Desember 2020 yaitu 8.835. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.